Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para habaib, para asatid, dan semua tokoh masyarakat yang hadir, dan juga khusus saudara kita, saudara kami, putra daripada guru kita bersama Nabi Muhammad bin Sayyid Al-Walid Abu Yahya Tahir Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dan seluruh tamu undangan semuanya. Kita sore hari ini diundang oleh Bapak Mudhaffar yang dalam rangka walimatul hamal daripada anak putrinya Nisaul Lail yang bersuamikan Khazinatul Asrar. Kita diundang ini tujuannya agar mendoakan semoga bayi yang ada dalam kandungan dijadikan bayi yang sehat, baik secara zahir dan batin, sehingga nanti ketika dilahirkan dengan penuh selamat, orang tuanya, ibunya selamat, anaknya selamat, dan bisa menjadi penerang bagi daerahnya, menjadi orang yang manfaat bagi agama dan bagi negara. Amin ya rabbal alamin. Inilah uniknya kita diajarkan oleh guru-guru kita, para kiai kita, untuk selalu menghadirkan Nabi Muhammad dalam apapun saja. Kita mendoakan bayi, kita baca maulid Nabi. Kita nempati rumah baru, kita baca maulid Nabi. Kita ada walimatul khitan, kita baca maulid Nabi. Kita ada walimatul nikah, kita baca maulid Nabi. Tujuan semuanya agar segala hal kita ini selalu terikat dengan Nabi. Kita selalu ingat Nabi, karena cuma Nabi yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang bisa menolong kita hanya Rasulullah SAW. Itulah harapannya kenapa kiai-kiai kita, wabil khusus Nahdlatul Ulama ini selalu kuat ikatannya dengan mauludan, dengan acara maulid. Ya, agar kita ini sering dengar nama Nabi. Sampai lihat orang-orang yang nakal, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang maksiat, sampai lihat pasti dia jarang dengar nama Nabi. Saya tidak mengatakan pasti jarang sholawat, sholawat sudah terlalu hebat. Dengar Nabi pasti dia jarang. Okay? Orang yang ahli maksiat itu pasti jarang dengar Nabi, karena dengar saja ini pengaruh, hadirin. Okay? Kita dengar saja itu pengaruhnya besar. Makanya ada terapi pendengaran. Ya. Ada orang kalau susah tidur ada musik khusus supaya dia gampang tidur. Ya. Orang kalau mudah emosi ada musik, ada alunan khusus supaya dia menjadi orang yang sabar. Itu ditemukan. Jadi pendengaran ini bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi ada rekaman. Begitu juga perut. Ya. Anak yang dalam perut ibunya itu juga bisa mendengar, saudara. Ya. Bisa mendengar. Dan itu ternyata sudah dibuktikan secara medis. Ya. Penelitian di Eropa bahwasanya bayi itu bisa merekam pendengaran, khususnya jika orang tuanya atau bapaknya lebih-lebih lagi. Kalau ibu sudah pasti karena di dalam perutnya, tapi bapak pun pengaruh. Ya. Makanya peran orang tua, bapak ini bukan hanya sekedar seketika setelah lahir, tapi sejak di perut ibunya sudah berpengaruh. Ya. Kita sebagai bapak harus punya andil. Ketika di perut ibunya kita bacakan sholawat, kita pegang perut ibunya, ya, kita bacakan sholawat, itunya istrinya, ya, jangan istrinya orang dipegang perutnya. Dibacain sholawat, dibacain ngaji, dibacain apa saja yang baik-baik, karena itu merekam, saudara, dan itu pengaruh besar, apalagi nanti setelah lahir. Oleh karena itu, ya, ini majelis bukan hanya sekedar kebiasaan atau adat saja, tapi ini punya landasan agama. Ini juga punya pengaruh, ya, baik secara medis. Jadi ini bukan sekedar adat, tapi ini juga manfaatnya ke depan juga ada. Dan kita belajar daripada masalah, ya, bayi yang di dalam perut ini, kita belajar bagaimana
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin rezeki hambanya. Sampai lihat, bayi tidak bisa apa-apa, tapi dalam perut ibunya dia makan cukup. Dia makan cukup, dia rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam tempat yang sempit, saudara. Tidak bisa apa-apa, dia gerak pun susah, tapi rezekinya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keluar dari perut ibunya, Allah menjamin terus rezekinya. Allah berikan rezekinya dari menyusui, sehingga dia terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya, ketika sudah besar dewasa kok malah ngeluh rezeki. Inilah manusia, ya. Susah cari rezeki, berat, ya, sampai ada omongan yang bahaya, yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, hati-hati, ya, boleh ngomong begitu, karena wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita itu tidak akan mati kecuali rezeki kita sudah habis, saudara. Ya. Jadi kita meninggal itu karena rezekinya sudah habis. Ya. Ajal itu terjadi karena rezekinya sudah habis. Jadi selagi Allah masih mentakdirkan kita hidup, pasti Allah memberikan rezeki kita. Cuman kita harus tawakal kepada Allah dan ikhtiar, tidak bisa dilepas nih. Tawakal dan ikhtiar. Jadi jangan sampai kita pernah berburuk sangka kepada Allah dalam hal rezeki, karena itu bisa berbahaya, saudara. Berbahaya sekali. Kadang-kadang orang ngaku Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi ngeluh terus masalah rezeki. Ini bahaya. Terkadang Allah itu memberikan rezeki kita yang besar, yang kita tidak sadar. Kita hanya fokusnya rezeki hanya bentuk uang saja. Kan gitu. Kita dapat nikmat banyak, tapi kita fokus pokoknya rezeki itu uang. Kalau saya tidak dapat uang berarti tidak dapat rezeki. Padahal Anda punya anak yang nurut, setiap pagi salaman sama Anda mau berangkat sekolah, cium tangan, istri yang buatin kopi, istri yang baik, masakan buat Anda. Itu nikmat yang mahal, saudara. Anda punya tetangga yang nyapa setiap lewat, itu mahal. Ya. Di beberapa daerah tetangganya tidak kenal siapa namanya. Gimana? Jadi kita punya tetangga baik itu rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita punya istri yang baik dengan kita itu rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anak yang nurut dengan kita, ya, disuruh mau, itu juga rezeki yang sangat mahal. Karena berapa banyak orang yang uangnya banyak, anaknya tidak nurut, istrinya nggak tahu kemana, tetangganya tidak kenal. Jadi kita harus melihat rezeki itu bertingkat-tingkat. Rezeki uang itu rezeki yang paling rendah. Oleh karena itu banyak-banyak husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Karena Allah tidak mungkin mendolimi hambanya, mustahil. Pasti Allah adil, saudara. Ya. Kita ini mungkin selama ini punya keluhan, ya, punya prasangka yang tidak baik, maka cepat-cepat mumpung masih hidup dirubah. Ya, husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, karena Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara Walimatul Hamal ini juga kesempatan, ya, buat kita untuk mengingat kembali, ya. Kalau kita anaknya sudah dewasa, maka tetap perhatikan, doakan anak-anak kita. Kalau yang masih kecil, yang masih bayi, ya, ataupun yang masih di perut seperti yang sekarang kita acarakan ini, maka juga diperhatikan, ya, diperhatikan. Jangan hanya fokus minum susu, makan ini, makan itu, tapi juga dibacakan Al-Quran seperti tadi, dibacakan surat Luqman, ya. Itu diperhatikan itu, hadirin, karena pengaruh juga besar itu. Dan anak ini subhanallah adalah bagian dari tubuh kita nih. Gimana? Anak kan darah daging kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita kalau anak-anak kita jadi anak yang hebat, anak yang soleh-solehah. Ya, diceritakan dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhrul Razi, Nabi Isa alaihissalam itu pernah lewat satu kuburan, satu makam. Ketika lewat, ya karena Nabi, dia punya mukjizat, tahu kondisi orang yang di dalam kubur. Orang yang di dalam kubur tersebut sedang dalam siksa yang sangat pedih, saudara. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun, ya, dia lewat lagi. Ternyata kuburan yang dulunya disiksa, beliau lewat sedang penuh dengan cahaya. Artinya dapat nikmat dari Allah. Nabi Isa penasaran, ya. Langsung beliau sholat.
setelah sholat beliau tanya sama Allah, ya Allah, bagaimana ini Allah? Kok dulunya disiksa, sekarang kok bisa dapat nikmat? Ya. Kalau masih hidup normal, dulu orang maksiat terus taubat bisa kan? Kalau sudah mati kan tidak bisa taubat. Oke. Kalau ahli maksiat mati ya sudah, karena terlambat dia taubatnya. Ini aneh, dia sudah meninggal tapi bisa berubah dapat nikmat. Maka Allah mengatakan, wahai Isa, itu dia adalah hambaku. Dia ahli maksiat dulunya, banyak berbuat kesalahan dan dosa. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan istri yang sedang hamil dari anaknya. Kemudian istrinya tadi ketika melahirkan dirawat itu anak. Dirawat sampai besar. Kemudian ketika sudah mulai agak besar sedikit, ya, dimasukkan kalau di kita TPQ, gitu. Kalau di bahasa Arab kutab, ya, tempat ngaji Al-Quran. Ketika muallim, ketika gurunya labganahu mengajari si anak ini, Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari mulut si anak tersebut Bismillahirrahmanirrahim, maka langsung aku angkat azab dari kuburan bapaknya. Fastahyaitu min abdi, ya, adzibu binari fi batnil ard wa waladahu fi dhahril ard yadkuruni. Saya malu, bapaknya di dalam tanah saya siksa, tapi anaknya di atas tanah memuji-muji saya malu. Dari keterangan ini saudara, ya, bagaimana pengaruh besar itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau anak sampean hafal surat Al-Fatihah? Bagaimana kalau anak sampean ngaji sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Juz Ammah hafal? Maka keberuntungan yang besar bagi orang tua. Gitu. Jadi ini adalah berita gembira. Ya. Kalau kita punya anak, maka pentingkan fokus pertama kita adalah kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan Allah. Silahkan Anda ngomong sama anak, nak, kamu mau jadi apa silahkan. Kamu punya cita-cita apa silahkan, tapi nomor satu, jangan lupakan Allah. Jaga sholatnya, jaga perintah-perintah Allah, jauhi maksiat Allah, maka kamu akan jadi anak yang sukses. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahan renungan buat kita semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan yang saleh-salehah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang bahagia dunia akhirat. Jadi anak-anak yang bisa menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan juga yang sedang diacarakan Walimatul Haml pada sore hari ini, ya, anak daripada Khazinatul Asrar yang masih dalam perut ibunya 4 bulan, semoga jadi anak yang saleh-salehah, ya. Apapun keputusannya, laki atau perempuan, tawakal sama Allah, okay. Jangan terlalu menggebu, harus laki, harus perempuan, akhirnya nanti keluarnya beda, tidak terima sama Allah, kan gitu. Yang nentukan Allah. Yang penting kita pasrah, anak laki perempuan semuanya punya kelebihan, okay. Maka pasrah sama Allah, itu yang terbaik. Semoga menjadi anak yang saleh-salehah, dan kita berdoa semoga kita semua juga dijadikan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga usia kita dalam kesehatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita taufik untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang ngaji, senang ibadah, senang maulid, ini diminta saudara. Senang ini diminta karena senang ini pemberian dari Allah. Ada orang dulu senang maulid, sekarang tidak senang sama maulid. Gimana? Ada orang dulu senang tahlilan terus benci sama tahlilan. Kenapa? Karena Allah mencabut itu nikmat. Ini nikmat yang besar, terus minta sama Allah diberikan taufik untuk senang ibadah sampai kita akhir hayat meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.